wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angela Tandirura dengan NIM 2203074 dari kelas RMIKB. Di sini saya membuat video untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Tugas yang pertama yaitu bagaimana kita bisa mengirim pesan, gambar, video, dan bahkan bisa berbicara atau video call dengan orang yang mungkin jaraknya jauh dari kita. Mungkin itu menggunakan jaringan, tapi jaringan apa yang digunakan? Apakah jaringan yang mungkin ada di langit yang mungkin tidak bisa terlihat, atau jaringan apa? Pesan, gambar, dan video dikirim melalui jaringan internet yang bisa menggunakan kabel atau juga jaringan nirkabel. Apa sih itu jaringan nirkabel? Jaringan nirkabel itu seperti wifi atau jaringan seluler, sedangkan yang melalui kabel contohnya fiber optik. Sedangkan fiber optik adalah media transmisi yang digunakan untuk mengirim data atau informasi melalui serat kaca atau plastik yang sangat halus. Fiber optik memiliki beberapa kelebihan seperti kecepatan dan bandwidth yang besar, stabil dalam penggunaan, dan jarang mengalami gangguan, tidak terganggu oleh lingkungan, cuaca, dan panas. Fiber optik memiliki beberapa aplikasi. Yang pertama, komunikasi telekomunikasi jarak jauh, seperti jaringan telepon, internet, televisi, kabel, dan jaringan komputer. Dia bisa menghubungkan jaringan antar pulau. Sedangkan untuk mengirim jarak jauh atau video call, ada jaringan satelit yang berfungsi di langit. Jaringan satelit adalah jaringan komunikasi data yang memanfaatkan satelit untuk mentransmisikan sinyal. Jaringan ini mengirim sinyal dari stasiun bumi ke satelit. Sebaliknya, memungkinkan komunikasi yang sulit dijangkau oleh kabel. Stasiun bumi mengirimkan satelit dalam bentuk gelombang radio. Sinyal itu dapat berupa data dari video call, pesan, atau gambar. Di dalam satelit terdapat perangkat yang disebut transponder. Ini berfungsi untuk mengirim sinyal dari stasiun bumi, mengubah frekuensinya, dan memancarkannya kembali ke stasiun penerima lain di bumi. Soal yang kedua adalah jelaskan konversi. Contohnya 3 digit akhir NIM ke bilangan biner. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih itu tabel ASCII. Tabel ASCII merupakan kode yang digunakan untuk mewakili karakter angka maupun huruf dalam komputer. Di sini saya akan memperlihatkan tabel ASCII-nya. Di situ terdapat kode biner yang akan saya contohkan, akan saya kerjakan nanti. Apa sih itu kode biner? Kode biner adalah cara yang sederhana dan efektif untuk berkomunikasi dengan mesin, karena dengan listrik ia dapat menyala atau mati. Bentuk paling dasar dari komputer yang terdiri dari 2 angka, yaitu 0 dan 1. Di situ juga ada glyph, adalah bentuk khusus dari sebuah karakter, sedangkan des adalah deskripsi karakter. Di sini saya akan mengerjakan contoh 3 digit dari akhir NIM saya, yaitu 074, dengan deskripsinya yaitu glyphnya itu 0, deskripsinya itu 48. Nah, 48 ini kita bagi 2. Kenapa bagi 2? Karena yang di kode binernya itu cuma ada angka 1 dan 0. Jadi kita baginya 2. Jadi 48 dibagi 2. 48 dibagi 2 itu 24, yaitu 0. Kita kenapa taruh 0? Karena 48 bagi 2, 24 kan habis. Jadi kita taruhnya 0. Cara mengerjakannya nanti saya taruh di sini hasilnya, yaitu 48 bagi 2, 24, jadi 0. Jadi 24 bagi 2, 12, habis 0 lagi, kita bagi 2 lagi. 12 bagi 2, 6, 0. 6 ini kita bagi 2 lagi, jadi 3. 3 bagi 2 itu
3 bagi 2 itu 1 koma. Jadi kita taruh di situ 1 karena dia belum habis. Jadi di sini hasilnya adalah 1100000. Hasil dari angka 0. Yang kedua, angka 7. Deskripsinya itu 55. Jadi di sini kita kerjakan seperti tadi, 55 bagi 2, 27, jadi kita tulisnya itu 1. Baru 27 bagi 2 lagi, 13. Karena koma jadi kita taruh 1. 13 bagi 2, 6. Itu kan 6 koma, jadi kita taruh 1 lagi. 6 bagi 2, 3. 3 kan habis, jadi kita taruh 0. 3 bagi 2, 3 bagi 2 kan 1 koma, jadi di sini kita tulis 1. Jadi hasilnya di sini 1100111. Yang terakhir adalah angka 4 dengan deskripsi 5. Di sini 52 bagi 2 yaitu 26. 0. 26 bagi 2, 13. Jadi kita taruh 0. 13 bagi 2, 6 koma. Jadi kita tulisnya 1. 6 bagi 2, 3, 0. 3 bagi 2, 1 koma, jadi 1. Jadi di sini hasilnya 1100100. Nanti hasilnya saya taruh di sini biar bisa dilihat. Terus kita akan mengerjakan yang 4 digit terakhir nomor HP. Yaitu 4 digit terakhir nomor HP saya ada 5592. Di sini kita bisa kerjakan yang pertama angka 5. Deskripsi angka 5 yaitu 53. 53 itu dibagi 2 yaitu 26 koma. Jadi kita tulisnya 1. 26 bagi 2, 13. Kita tulis 0. Terus kita bagi 2 lagi, 6 koma. Jadi kita tulisnya 1. Baru 6 bagi 2, 3. Kita tulis 0. 3 bagi 2, 1, jadi 1. Jadi hasilnya di sini 1100101. Yang kedua itu sama karena angka 5. Jadi kita masuk di angka 9. 9 itu deskripsinya 57. 57 bagi 2, 28 koma. Jadi kita taruh 1. 28 bagi 2, 14, 0. 14 bagi 2, 7, 0. 7 bagi 2, 3 koma. Jadi kita tulisnya 1. 3 bagi 2, 1. Jadi kita tulis 1. Jadi di sini hasilnya 1110001. Itu adalah hasil dari kode binarnya. Jadi komputer itu tidak memahami apa itu angka 9. Yang dia pahami adalah 111001 untuk angka 9. Terus kita lanjut lagi ke angka 2. Angka 2 itu deskripsinya itu 50. 50 bagi 2, 25, 0. 25 bagi 2 yaitu 12. Kita tulis 1. 12 bagi 2, 6, habis. 6 bagi 2, 3. 3 bagi 2, 1. Jadi hasilnya 1100010. Itu hasil kode binar dari angka 2. Sekarang kita masuk di 6 digit akhir dari NIC, yaitu 040001. Jadi kalau 0 itu seperti yang tadi sudah dikerjakan, yaitu 0 itu deskripsinya 48 dibagi 2, hasilnya 24, jadi kita tulisnya 0. Baru 24 itu kita bagi 2 lagi, 24 bagi 2, 12, jadi kita tulis nanti 0. Jadi 12 dibagi 2 itu 6, kan habis, jadi kita tulis 0. 6 bagi 2,
3 habis kita tulisnya 0. 3 bagi 2 kan 1 koma, jadi 1 itu kita tulis jadi 1. Jadi 1 1 0 0 0 0 0 untuk kode biner dari angka 0. Sekarang yang mau kita kerjakan yaitu angka 1, di mana angka 1 itu deskripsinya 49. 49 itu dibagi 2 yaitu 24. 24 dibagi 2 12, 0. 12 bagi 2 6. 6 bagi 2 6 bagi 2 3. 3 bagi 2 1. Jadi hasil dari angka 1 untuk kode binarnya yaitu 11001. Tugas yang ketiga yaitu kenapa di komputer menggunakan hard disk CDE. Kenapa A dan B hilang? Alasan pada penyimpanan komputer tidak dimulai dari A dan B sebenarnya berawal dari sistem operasi yang dikembangkan oleh perusahaan teknologi IBM pada tahun 1980-an. IBM pada awalnya menggunakan huruf abjad untuk membedakan logical drive yang ada di dalam sistem mereka, seperti CP40 dan CP atau CMS, yang pada kemudian hari huruf abjad itu juga dipakai untuk membedakan Parenti Physical Strong yang dipakai dalam sistem CPM. IBM kemudian membuat kesepakatan dengan Microsoft pada tahun 1980-an yang pada akhirnya membeli kloningan sistem CPM IBM yang kemudian disebut dengan 86DOS. Microsoft kemudian mengadopsi 86DOS untuk PC-PC baru IBM dengan beberapa perubahan yang signifikan dan memberi nama baru dengan nama MS-DOS. Walau IBM lebih sering menyebutnya dengan PC DOS karena merupakan kloningan dari sistem CPM. Maka MS-DOS juga mengadopsi skema sistem penamaan hard disk dari CPM yang juga mengadopsi dari sistem IBM yang dibangun sebelumnya. Dikutip Kompas Tekno dari Gizmodo, walau hard disk sebenarnya sudah ada sejak tahun 1950-an, PC yang dipasarkan pada masa itu biasanya belum dilengkapi dengan Parenti penyimpanan internal karena hard disk masih mahal. Ahli-ahli PC menggunakan disket floppy yang pada mulanya diberi label sebagai drive A dalam MS-DOS dan beberapa sistem operasi yang ada pada saat itu. Ukuran disket floppy yang digunakan saat itu adalah 5/1/4 inci. Beberapa sistem memiliki 2 drive disket floppy yang kemudian diberi label dengan huruf B. Saat floppy disk ukuran 3,5 inci diperkenalkan, penamaan drive A dan B sudah tidak bisa diubah-ubah lagi dan seperti diresmikan untuk dipakai dalam semua sistem. Pada tahun 1980-an, barulah hard disk menjadi standar penyimpanan dalam sebagian besar PC karena 2 huruf awal abjad sudah dipakai untuk drive bagi floppy. Maka logikanya perinti penyimpanan ketiga yang berupa hard disk itu diberi label C. Drive C kini pada umumnya dipakai sebagai media penyimpanan utama dalam komputer, termasuk di file-file milik sistem operasi yang dijalankan. Walau komputer-komputer baru yang diluncurkan saat ini sudah tidak memiliki floppy drive lagi, skema penamaan itu tetap dipakai pada sistem operasi modern. Penggunaan tentu saja bisa dengan mudah mengubah, menambah, atau menghapus nama-nama drive yang dipakai. Yang keempat yaitu diketahui Angel membeli flash disk dengan penyimpanan 64 GB dan di dalam 4 flash disk itu terbagi menjadi 3 folder. Yang pertama itu folder tugas yang isinya ada 1774 MB dan folder foto yaitu 436.274 byte dan folder video yaitu 2,74 GB. Nah, di sini sebelum itu kita harus rubah dulu yang MB dengan gigabyte ke byte. Nah, dan di sini untuk 1 GB itu di mana 1.743.741.824 byte. Sedangkan 1 MB yaitu 1.000.000
48.576 byte. Di sini kita rubah dulu yang flash disknya yang 64 GB ke byte. Jadi di sini kita tulis yaitu 64 byte dikali 1 miliar 73.741.824 byte. Itu hasilnya ada 68 miliar 719.476.736 byte. Terus di sini kita masuk di folder tugas, kita juga ubah karena di sini kan folder tugas dia MB, jadi kita rubah dulu ke byte. Di sini untuk folder tugas kita ubah dulu ke byte, di mana 1.774.000 dikali di sini untuk folder tugas kita ubah dulu ke byte, di mana folder tugas itu 1.774.000 MB dikali 1.048.576 byte. Itu hasilnya ada 1.860.173.824 byte. Nah, di sini folder fotonya dia sudah berubah, dia sudah byte, jadi kita tidak usah rubah lagi. Kita masuk di folder video, di mana di sini folder video adalah 2,74 GB. Jadi kita rubah dulu ke byte. Jadi kan 1 byte. Jadi kita ubah jadi 2,74 GB itu kita kali 1.073.741.824 byte. Itu hasilnya 2.942.597,76 byte. Nah, di sini penyelesaiannya tuh folder tugas dan folder foto tambah folder video itu kita tambah semua. Jadi yang tadi sudah yaitu folder tugas 1.860.173.824 ditambah 436.274 byte ditambah 2.942.052.597,76 byte. Di situ hasilnya ada 4.802.695,76 byte. Nah, di situ itu adalah hasilnya dari folder tugas, folder video, folder foto yang sudah kita tambah. Habis itu kita kurang. Jadi folder flash disk yang hasil flash disk pertama kita kurang dengan hasil folder yang tadi. Jadi flash disknya dengan hasil folder tadi yang sudah kita dapat hasilnya, di mana ada flash disknya itu 68 miliar 719.476.736 byte dikurang 4.862.695,76, mana hasilnya itu 63.914.040.024 byte. Itu adalah hasilnya. Sekian tugas dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.